ucapan itu bukan keluar dari hatinya. Tidak diyakini dengan hatinya. Sebagaimana penjelasan Allah dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari hal itu, tetapi hati-hati mereka meyakininya. Pengingkaran mereka hanya bentuk kezaliman dan kesombongan. Berkata juga Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun yang menyatakan dirinya sebagai Rabb atau sebagai ilah. Kata Nabi Musa, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Padahal engkau, kata Nabi Musa, engkau hai Fir'aun sudah mengetahui tidak ada yang menurunkan semua ini kecuali Rabbus samawati wal ardi, yaitu Allah Rabbul alamin, pencipta langit dan bumi. Nabi Musa menyatakan kepada engkau hai Fir'aun sudah mengetahui bahwa yang menurunkan semuanya ini adalah Allah, yang menciptakan semua ini adalah Allah. Jadi Fir'aun pun mengikuti, mengatakan dirinya Rabb atau Al-Ilah hanya karena kesombongan, tapi hatinya mengetahui bahwa di atas semua makhluk ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad SAW pun mengakui kerububiyahan Allah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun sejak ayat 84 sampai 89. Kata Allah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Kata Allah, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang musyrik, kepunyaan siapa bumi beserta isinya kalau kalian mengetahui? Maka mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakan lagi kepada mereka, afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran kalau semua kepunyaan Allah, kenapa nyembah patung? Kalimat terakhir ini bukan ayat tambahan dari saya, maksudnya afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Sudah cukup ayat sampai di sana. Lalu maksudnya, kalau memang Allah pemilik langit dan bumi, kenapa kalian tidak menyembahnya? Kata Allah, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Tanya lagi mereka, siapa pemilik pencipta langit yang 7 dan arsy yang agung ini? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakan kepada mereka, kenapa mereka tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutus kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Tanya lagi mereka, siapa yang di dalam tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia pemberi keamanan dan tidak perlu jaminan keamanan kalau kalian mengetahui. Pasti mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakan, mengapa mereka sampai tertipu? Itu surah Al-Mu'minun sejak 84 sampai 89. Juga dalam surah Az-Zukhruf dan dalam ayat yang ke-9 dan ayat ke-87 dinyatakan, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau hai Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, semua itu diciptakan oleh Allah yang Maha Aziz dan Maha Alim. Juga dalam Az-Zukhruf ayat 87, wa in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mungkin mereka bisa terpalingkan? Jadi orang-orang musyrik pun mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi rububiyah Allah itu, beriman kepada rububiyah Allah itu beriman Allah sebagai pencipta, sebagai raja, sebagai pengurus pengelola seluruh urusan, seluruh alam, baik pembagian rezeki, menghidupkan dan mematikan, menurunkan dan memberhentikan hujan, menumbuhkan dan mematikan tumbuh-tumbuhan, menurunkan air dari hujan, yang membuat api menyala, semuanya itu siapa? Allah. Dalam surah Al-Waqiah dikatakan, afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan tumbuh-tumbuhan? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami? Kata Allah. Tentu saja kami. Terus afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami yang menurunkan dari awan? Apakah kami yang menurunkan? Terus dalam ayat berikutnya, afara'aitumun naral lati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnu munsyirun. Tidakkah kalian perhatikan juga api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang membuatnya dari pohon-pohonan ataukah kami yang membuatnya? Itu semua menunjukkan Allah yang mengurusnya, menghidupkan api, yang menyalakan api, yang menurunkan air, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, seluruhnya Allah. Makanya di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, antara menanam dengan menumbuhkan itu dibedakan. Kita yang menanam, tapi yang menumbuhkan Allah. Kata Allah, afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kalian lihat apa yang kalian tanam? Yang namanya kita. A'antum tazra'unaha am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami? Kita penanam, Allah yang menumbuhkan. Seperti inilah kandungan iman kepada Allah yang kedua, yaitu iman kepada rububiyah Allah. Dan semua manusia mengakui kerububiahan Allah. Hatta sampai orang musyrik mengakui kerububiahan Allah. Fir'aun pun mengakui kerububiahan Allah. Tapi kenapa mereka tetap musyrik, dianggap musyrik? Jadi mengakui kerububiahan Allah tidak berarti langsung otomatis menjadi ahli tauhid, otomatis menjadi dianggap sebagai muslim. Tidak. Demikian juga mengakui eksistensi Allah tidak otomatis menjadi muslim. Orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, orang-orang yang beragama yang sesat pun semuanya mengakui eksistensi Allah. Juga juga semuanya mengakui kerububiahan Allah. Jadi ada orang ateis yang tidak mengakui eksistensi Allah dan tidak mengakui kerububiahannya. Tadi disebutkan lisannya aja tidak mengakui, tapi hatinya pasti meyakini. Hanya karena kesombongan dan ketakaburan. Itu yang kedua. Jadi dengan tauhid, dengan beriman kepada wujud atau eksistensi Allah serta beriman kepada rububiyah Allah ini, tidak otomatis seseorang menjadi muslim. Tidak cukup sampai di sana, makanya mengimani Allah itu. Sekarang ketiga, al-imanu biuluhiyatihi. Kandungan iman kepada Allah yang ketiga adalah iman kepada uluhiyah Allah. Tadi rububiyah, sekarang uluhiyah. Maksudnya bi annahu wahdahul ilahul haqqu la syarika. Mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah yang hak, ilah yang sebenarnya yang tidak ada syarikat. Apa makna ilah? Ilah maknanya makhluk. Makhluk itu artinya ma'bud, hubban wa ta'ziman. Ma'bud itu artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadati, hubban wa ta'ziman, tetapi diibadatinya itu karena rasa cinta dan mengagungkan.
Jadi mengimani uluhiyah Allah itu mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah. Apa arti ilah itu? Sesembahan yang disembah. Disembahnya karena apa? Karena cinta dan karena takzim. Takzim itu mengagungkan. Nah, ini mengimani uluhiyah Allah. Orang musyrik tidak mengakui uluhiyah Allah. Makanya mereka tidak menyembah Allah, malah menyembah patung atau yang lain-lainnya. Yahudi Nasara mengakui kerububian Allah tapi tidak mengakui uluhiyah Allah, makanya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disyariatkan. Tetapi juga mereka dia beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Nasrani punya 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Yahudi mengakui ada 2 juga, yaitu Allah dan anaknya Uzair. Nabi Uzair itu mereka anggap anak Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 163, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Ilah kalian adalah ilah yang satu, yang tidak ada ilah selain Dia yang Maha Rahman dan Rahim. Apa arti ilah teh? Sesembahan yang disembah. Juga dalam surah Ali Imran 18, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah telah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang melaksanakan dengan ilmunya dengan keadilan. Tidak ada ilah selain Dia yang Maha Aziz dan Maha Hakim. Jadi satu-satunya ilah yang hak adalah Allah. Wa kullu mattukhidha ilahan ma'allahi yu'badu min dunihi fa uluhiyatuhu batilah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, sesuatu yang dianggap ilah selain Allah lalu disembah, keuluhiyahan sesuatu tersebut batil, bukan yang sebenarnya. Ada ilah selain Allah? Ada. Contohnya patung. Sebab dia patung juga ma'bud, disembah. Sesembahan matahari, bulan, bintang, ada yang menyembah. Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyembah. Tapi keuluhiyahan yang lain itu batil. Satu-satunya ilah yang hak adalah Allah. Makanya la ilaha illallah tidak boleh diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah terjemahan itu. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan kenyataan. Tidak ada sesembahan selain Allah. Itu salah. Ada nggak sesembahan selain Allah? Ada banyak, walaupun disembah secara batil. Jadi yang benar, la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Kalau hanya tidak ada sesembahan saja, salah. Banyak sesembahan, walaupun disembah secara batil. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwa Allah adalah satu-satunya Allah ilah yang hak. Adapun yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sungguhnya Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kabir. Surah Al-Hajj ayat 62. Wa tasmiyatu aliha la yu'tihi haqqul uluhiyah. Mereka sesembahan-sembahan yang lain itu disebut ilah. Dengan disebut ilah itu tidak berarti mereka mempunyai hak uluhiyah. Tidak berarti mempunyai hak untuk disembah. Mereka disebut sesembahan, patung, matahari, bulan, bintang itu disebut sesembahan. Dengan disebut sembahan itu tidak berarti mereka mempunyai hak untuk disembah. Karena yang memberikan istilah sesembahannya pun adalah manusia.
Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya, itu disebut ilah oleh manusia, disebut sesembahan. Tetapi sesembahan itu disebut demikian tidak berarti mereka mempunyai hak untuk disembah. Kata Allah, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan." Lata, Uzza dan Manat itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian berikan beserta nenek moyang kalian, yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Jadi itu adalah nama-nama yang diberi nama oleh manusia, oleh penyembahnya beserta kakek-kakek moyangnya. Allah berfirman, itu ayat tadi adalah surah An-Najm ayat 23. Tentang Nabi Hud alaihissalam yang berkata kepada kaumnya, Allah nyatakan, "Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan?" Kata Nabi Hud kepada kaumnya, apa kalian akan mendebatku tentang nama-nama sesembahan yang kalian berikan nama itu juga oleh nenek moyang kalian? Padahal nama-nama itu tidak pernah Allah turunkan keterangannya tentang hal itu. Juga tentang Yusuf kepada kedua sahabat yang ada di penjara. Ketika Nabi Yusuf di penjara, "Hei, tong keprok." Ketika Nabi Yusuf di penjara, ada dua orang kawannya kan di penjara. Yang kedua kawannya ini mimpi kan. Kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf, arti mimpinya satu akan dibunuh, satu akan dibebaskan dan akan dijadikan pelayan kerajaan. Kata Nabi Yusuf kepada dua kawannya itu, "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Coba mana yang lebih baik? Apakah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sembahan yang banyak, atau Allah satu-satunya yang satu dan Qahhar yang maha kaya? Kalian tidak boleh beribadah selain kepadanya, kecuali ada sesembahan-sembahan nama-nama yang kalian namakan beserta nenek moyang kalian, yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya dalam hal itu. Di surah Yusuf ayat 39 dan 40. Oleh karena itu seluruh nabi berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian kecuali Dia. Jadi satu-satunya ilah adalah Allah. Satu-satunya ilah yang hak. Ilah banyak, sesembahan banyak, tapi satunya ilah yang hak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah-ilah yang lain sekalipun disebut ilah tidak mempunyai hak uluhiyah, tidak mempunyai hak untuk disembah. Orang-orang musyrik mengambil sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Tetapi sesembahan-sembahan yang lain itu dibatalkan oleh Allah, dianggap batil dengan dua alasan akal. Pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhadhuha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Fahiya makhluqatun la takhluqu wa la tajlubu naf'an li'abidiha wa la tadfa'u anhum ad-darar wa la tamliku lahum hayah wa la mautan wa la yamlikuna syai'an minas samawati wa la yusharikuna fihi. Pertama, kenapa ilah-ilah sesembahan-sembahan lain itu dianggap batil? Sebab ilah-ilah tersebut tidak mempunyai kelebihan uluhiyah, tidak mempunyai kelebihan rububiyah juga. Mereka tidak menciptakan, bahkan diciptakan patung, matahari, bintang, bulan, semuanya makhluk. Tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan.
tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembahnya, dan juga tidak bisa menolak madarat dari para penyembahnya. Umpamanya para penyembahnya itu mempunyai penyakit kusta atau penyakit batuk atau apa, datang ke matahari, ke patung, ke bumi, ke bulan, ke bintang, lalu mereka menyembah dan berdoa agar bintang ini menghilangkan penyakitnya. Bisa? Tidak. Tidak memiliki kehidupan dan kematian. Bahkan patung itu sendiri mati. Dipukul sama kita juga nggak bisa nangkis-nangkis asal. Nggak bisa mengadu kesakitan. Paling kitanya yang mengadu kesakitan. Karena keras si patung itu. Dan tidak memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Bahkan tidak punya peran sedikit pun dalam menciptakan langit dan bumi. Apakah patung itu punya andil mengadakan apa? Udara saja atau sebutir debu saja. Yang lainnya diciptakan oleh Allah kecuali sebutir debu oleh patung itu. Tidak. Allah berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura." Mereka orang-orang musyrik itu mengambil ilah-ilah lain selain Allah, sesembahan-sembahan lain selain Allah, yang sesembahan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Tidak memiliki kemampuan untuk menolak kemadaratan dari dirinya sendiri ataupun memberi manfaat. Tidak mempunyai kemampuan menghidupkan dan mematikan ataupun membangkitkan. Surah Al-Furqan ayat 3. Dalam surah Saba ayat 22 dan 23 dikatakan, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah." Katakan, serulah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar darah, tidak mempunyai sedikit pun di langit ataupun di bumi, dan mereka tidak punya peran dalam penciptaan keduanya. Dalam menciptakan langit dan bumi tidak punya peran, dan mereka tidak mempunyai andil sedikit pun, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang diizinkan. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 191-192, "Ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Apakah mereka akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Mereka tidak mampu memberikan pertolongan sekalipun untuk dirinya sendiri. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, karena ilah-ilah lain itu tidak mempunyai peran dalam menciptakan langit dan bumi, tidak mempunyai kemampuan untuk menolak manfaat dan madarat, tidak mempunyai kemampuan menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu secara akal mereka tidak layak untuk disembah. Ini alasan akli yang pertama tentang batilnya penyembahan mereka kepada berhala. Dalil kedua, alasan kedua, secara akal bahwa sembahan mereka adalah batil adalah anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu ar-rabbu al-khaliqu alladhi bi yadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية. Orang-orang musyrik tadi dijelaskan mengakui bahwa Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu. Dia pemberi keamanan dan tidak membutuhkan jaminan keamanan. Maka keyakinan seperti ini
harusnya melahirkan keyakinan Allah sebagai satu-satunya yang pantas diesahkan dalam hal uluhiyah. Sebagaimana mereka mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Mereka mengakui satu-satunya pencipta langit bumi Allah. Mestinya seperti itu pula lah mereka mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal penyembahan. Jadi tauhid mengesahkan Allah dalam hal rububiyah mestinya melahirkan tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, hei manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar dan langit yang tertata. Dan Allah telah menurunkan dari langit air. Dengan air itu Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kamu. Maka oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan dalam sesembahan kalau kalian mengetahui tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi Allah menggiring dulu mereka untuk meyakini tauhid rububiyah dulu. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan bumi yang terhampar, langit yang terbina, menurunkan air untuk kalian dan mengeluarkan dari air itu tumbuh-tumbuhan. Itu tauhid rububiyah kan? Nah dari setelah digiring tauhid rububiyah kata Allah, maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah kalau kalian mengetahui. Jangan musyrik, jangan menyembah yang lain. Jadi tauhid rububiyah ditanamkan dulu, setelah itu dari tauhid rububiyah itu mestinya melahirkan tauhid al-uluhiyah. Lihat lagi surah Az-Zukhruf yang tadi, wala in sa'atahu man khalaqahunna wa man khalaqahum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Atau afala tadakun afala tattaqun. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta mereka, mereka menjawab Allah. Kalau begitu mengapa mereka tidak mau ibadah? Nah, menciptakan Allah yang menciptakan mereka ini tauhid rububiyah. Lalu kenapa kalian tidak mau ibadah? Ini tauhid al-uluhiyah. Juga dalam surah Yunus 31-32 kata Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun." Katakan olehmu kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapa yang mengurus segala urusan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Kalau begitu, kenapa mereka tidak bertakwa? Jadi digiring dulu tauhid rububiyah, baru kemudian dipertanyakan tauhid uluhiyah. Yang demikian itulah Allah Rabb kalian yang hak, maka tidak ada lagi setelah kebenaran ini kecuali kesesatan. Maka kenapa kalian bisa dipalingkan? Inilah iman kepada Allah, kandungan yang ketiga yaitu iman kepada uluhiyah Allah. Pertama iman kepada apa? Eksistensi Allah. Kedua rububiyah Allah. Ketiga uluhiyah Allah. Insyaallah nanti keempatnya kita bahas lagi besok ya. Apalagi keempat ini sangat panjang sekali. Oleh karena itulah maka kita akan inikan nanti. Apakah selama daurah akhwat diperbolehkan menjamak qasar salat dikarenakan kondisi kamar mandi yang terbatas juga di luar? Pertama, bolehnya jamak qasar bukan karena sebab
kondisi kamar mandi. Kalau kamar mandi bisa sesempatnya. Kalau ngantrinya sampai sejam ya, setelah sejam baru sholat, ya lakukan. Gitu. Tapi jamak qasar itu disebabkan karena safar. Kalau akhlak safar ke sini, maka boleh menjamak qasar selama di sini dengan catatan selama waktu sholat tidak ada di masjid. Tapi kalau selama sholat ada di masjid walaupun sudah dijamak tadi, pas asarnya masih ada di masjid, maka harus sholat lagi. Sebagaimana pernah dua orang sahabat ketika Rasulullah sholat entah isya entah asar sholat, dua orang sahabat ini tidak sholat tapi diam di masjid. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangi kalian berdua dari sholat berjamaah bersama kami? Kata mereka, kami telah sholat disebut sholaina fi rihalina. Kami sudah sholat di jalan, di perjalanan, di jamaah qasar. Kata Nabi SAW, jangan kamu ulang lagi seperti itu, tapi harus sholat. Jadi kalau ada di dalam masjid harus ikut sholat. Kecuali kalau ada di luar masjid, di jalan atau di madrasah atau di rumah, silakan tidak mengikuti kembali sholat kalau sudah di jalan. Pembawaan. Bagaimana hukumnya seorang akhwat yang safar ke sini, lalu suaminya pulang lagi ke tempat mukim untuk beberapa hari? Ya begitu. Bagaimana hukumnya? Oh, hukumnya. Iya. Pada asalnya seperti yang diterangkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Askari, itu tidak boleh. Umpamanya seorang akhwat thalabul ilmi di tempat yang jauh, diantar oleh suaminya, oleh keluarganya, kemudian tinggal lagi. Jadi selama di sana mereka belajar, kemudian nanti dijemput lagi. Pada asalnya, hukum asal kata Syekh Ali tidak boleh. Hukum asal. Ini tanpa memandang kondisi sebab dan yang lain. Pokoknya hukum asal begitu saja dulu. Adapun nanti kondisinya begini, kondisinya begitu, ada sebab begini, sebab begitu, itu perkara lain, ya. Dan hukum bisa berubah karena sebabnya yang berubah. Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan aw adam. Gitu. Wallahu a'lam. Terakhir. Kita jangan ada lagi yang bertanya. Apabila melakukan jamaah dan qasar, bolehkah berganti imam? Imamnya ganti? Boleh. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kita akan melanjutkan kajian syarah usulul iman yang pada hari kemarin kita sudah selesai membahas kandungan iman kepada Allah yang ketiga. Yang pertama kemarin adalah iman kepada keberadaan Allah, kedua iman kepada rububiyah Allah, dan yang ketiga iman kepada uluhiyahnya Allah. Sekarang yang keempat, ar-rabi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Di antara kandungan iman kepada Allah adalah iman kepada asma dan sifatnya. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya, isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabih
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تقييف ولا تمثيل. Iman kepada asma dan sifat Allah itu artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan nama-nama dan sifat tersebut untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya atau di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah dalam arti yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kepada asma dan sifat Allah itu adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang nama-nama dan sifat-sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, baik ditetapkan dalam kitab Allah Al-Quran atau sunnah Rasul SAW yang sahihah dengan arti yang layak bagi Allah, tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakyif, dan tanpa mentamtsil. Jadi beriman kepada asma dan sifat Allah adalah alhamdulillah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang nama-nama dan sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam kitab Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW dengan arti yang layak bagi Allah. Dikecilin satu, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakyif, dan tanpa mentamtsil. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kan ya nama, ya sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Maka itu wajib kita tetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu nama bagi Allah dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan untuk diri sendiri dalam Al-Quran. Tanpa mentahrif, mentahrif itu artinya merubah makna. Dalam Al-Quran Allah mensifati dirinya dengan sifat yad, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi salah satu di antara sifat Allah adalah yad, Allah mempunyai tangan. Nggak boleh ditahrif, oh tangan di sini maksudnya kekuasaan. Nggak boleh, itu mentahrif namanya. Allah dalam Al-Quran menyatakan mempunyai mata, tajri bi a'yunina, maka berlayarlah perahu itu dengan pandangan mata kami. Allah mempunyai mata. Nggak boleh mata di sini diartikan kemudian menjadi makna lain, menjadi ilmu dan yang lain-lainnya. Jadi tanpa mentahrif, juga tanpa mentaktil. Mentaktil artinya mengingkari, menolak. Enggak, Allah nggak punya mata, Allah nggak punya tangan, Allah tidak Ar-Rahman, Allah tidak Ar-Rahim. Itu mentaktil. Ketika tidak mentakyif, mentakyif itu artinya menggambarkan sifat Allah dengan gambaran tertentu.
Umpamanya tangan Allah itu panjangnya kira-kira 100 meter. Itu mentakyif namanya. Atau tinggi Allah itu 2 kali dari lebarnya. Itu mentakyif. Nggak boleh. Atau mempertanyakan dengan pertanyaan kaif. Bagaimana? Bagaimana sih tangan Allah? Apakah seperti... Nah, itu berarti mentakyif. Itu juga tidak boleh. Atau mentamsil. Tidak boleh mentamsil. Mentamsil itu menyepertikan. Tangan Allah itu seperti... Nah, kalau sudah seperti mentamsil. Itu tidak boleh. Jadi, beriman kepada nama dan sifat Allah itu artinya menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Yang nama-nama dan sifat itu telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dalam Alkitab dan dalam sunnah Rasulullah SAW dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif dan mentamtil. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian kepadanya dengan asma'ul husna itu. Dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad, yang menentang dalam asma-asmanya. Kelak mereka akan dibalas karena apa-apa yang telah mereka lakukan. Dalam Ar-Rum ayat 27 dikatakan walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah mempunyai sifat-sifat yang tinggi di langit dan di bumi dan Dia Maha Aziz dan Maha Hakim. Juga dalam Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu pun dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kita harus menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi dirinya sendiri, tidak boleh kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah. Contoh sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi Allah. Umpamanya wujud, qidam, baqa. Itu tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Oh, innallaha wujudun, tidak ada. Atau innallaha baqa, innallaha qadim, atau qidam, tidak ada. Jadi kalau tidak ditetapkan sebagai sifat bagi Allah, nggak boleh kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah. Kalau kita belajar sifat Allah sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang kita pelajari kan sifat yang wajib bagi Allah itu berapa? 13. Atau ada juga yang menyatakan 20 menurut Imam Al-Maturidi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Ada nggak dalam sifat 20 itu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Tidak ada. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah bukan? Sifat Allah ada dalam Al-Quran. Ada nggak dalam sifat 20 atau 13 itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Tidak ada. Padahal itu ditetapkan oleh Al-Quran. Dikemanakan itu? Di dalam semua asma atau nama-nama bagi Allah terkandung sifat. Ar-Rahman itu nama bagi Allah. Ia juga sifat.
Ar-Rahim nama bagi Allah, ya juga sifat. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya. Asmaul Husna saja ada berapa? Minimal ada 99. Minimal, bukan hanya bukan batasan, hanya ada 99 bukan. Jadi nama Allah dalam sebuah hadis, innalillahi tis'un wa tis'in wa innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang mengihsa, dia akan masuk surga. Mengihsa kepada 99 nama itu. Jadi minimal nama Allah atau Asmaul Husna itu ada 99. Kalau dalam setiap nama terkandung sifat, minimal sifat Allah ada 99. Ini hanya ditetapkan 13 atau 20. Sisanya dikemanakan tuh? Yang 79 dikemanakan itu? Padahal itu ada dalam Al-Quran. Jadi salah orang yang menyatakan sifat Allah hanya 13 atau hanya 20. Sebab itu ditetapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Yang kemudian awalnya 6, 7, 9, 13. Lalu ditambah oleh muridnya Al-Maturidi menjadi 20.